mulai kegiatan belajar pada hari ini, saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita di dalam doa. Ibu guru dan anak-anak sekalian, sebelum memulai kegiatan kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih menjaga kami dari malam diri kita mendapat pagi ini. Dapat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar, berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Dan Bapak Ibu guru kami yang mengajar. Ya Tuhan, hanya itu kami minta, haleluya, amin. Kita cek absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Sepi Martin. Sepi Martin. Satu laki-laki, satu perempuan. Ini jadi yang hadir 29 orang. Iya? Ya Bu. Oke. Masuk dalam kegiatan belajar kita. Sekarang kita buat dulu kesepakatan kelas kita dalam belajar hari ini. Kira-kira apa sih kesepakatan kelas yang kita harus lakukan pada pembelajaran hari ini? Ada tepat waktu. Ya, ada yang bilang hari tepat waktu. Yang kedua apa lagi? Fokus. Dan yang ketiga? Mendengar penjelasan guru. Yang keempat, Mas ada lagi? Tidak ada. Hanya 3 saja ya? Jadi hanya 3 saja menjadi kesepakatan kita hari ini, hari tepat waktu. Jadi adik-adik tadi sudah hari tepat waktu. Dan yang kedua itu fokus. Fokus ini dia hampir mirip juga dengan mendengarkan penjelasan guru yang kamu bilang di ketiga. Tetapi fokus ini dalam artian di situ dia masuk semua. Fokus itu kita dengar, kita tidak boleh ganggu teman, disiplin juga keluar masuk, tidak boleh ini cubit-cubit teman atau guru ada omong, jangan bercerita sendiri. Dan yang ketiga juga mendengar penjelasan guru. Jadi kita harus mendengar setiap apa saja yang dijelaskan guru. Kalau kita mendengar, dia masuk dalam otak, pasti kita akan bisa paham. Terus selanjutnya, dari ketiga kita punya kesepakatan ini, ibu akan, kalau kita langgar, kita kasih hukumannya apa atau konsekuensinya apa? Apa? Terus bercerita. Menulis bercerita? Ya siap dong. Yang ini tidak fokus, yang langgar semua ini aturan yang 3, maka ibu kasih hukuman. Ini bukan ibu yang bilang, kalian sendiri yang bilang nih. Yaitu menulis buku cerita. Ibu kasih buku cerita, dia akan tulis beberapa halaman dan ibu tunggu. Itu ibu kasih hukuman di situ. Oke, sepakat? Kita sudah selesaikan kesepakatan kita. Sebelum kita masuk kegiatan inti kita, sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menemukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan yang dibaginya sama besar. Dan yang kedua, menentukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan pembaginya sama besar. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang aturan pembagian. Tulis pokok materi kita hari ini. Belajar tentang Pembagian. apa? Aturan pembagian. Ya. Di dalam aturan pembagian, kalau kalian sudah mengerti, bahkan kita sudah siapkan batu yang ada di depan kita. Iya, semua ada batu? Ada. Itu batu ada semua di depannya. Kelompok ada. Jadi di dalam pembagian itu berarti kita punya otak ini termiang. Kalau bilang pembagian berarti kita bagi-bagi. Iya kan? Bagi. Nah, di sini ibu mau jelaskan. Sebelum kita masuk ke materinya hari ini, ibu mau tanya kepada adik-adik. Pernahkah adik ini makan roti? Pernah. Mungkin
kita pernah makan roti ada 1, 2, 3, iya tidak? Atau pernahkah dalam setiap teman begitu, contohnya dalam satu kelompok ini, adik hanya punya 1 roti, tetapi pernah tidak adik bagi roti itu sama banyak supaya dapat teman 1 dapat, atau contohnya Filka dengan Arsi ada 1 roti, pernahkah kalian bagi 2? Ada kan yang pernah melakukan bagi dia punya roti di sini? Ada? Ada, pasti ada. Kita secara manusia pasti kasihan kita teman dia makan. Oh, ini potong roti kan kasih roti ya. Tapi ini yang saya tanya sama kalian roti, kayak ini tidak ada roti di sini. Jadi ini roti ini kita bagi sama banyak, bagi 2, potong. Saat ini Filka yang dia makan, dia setengah juga dia makan sama Arsi. Pernah tidak? Pernah. Jadi 1 potong roti ini dibagi 2. Jadi 1 orang sama-sama dapat setengah. Bisa mengerti? Bisa. Terus bagaimana ini cara aturan pembagiannya? 1 potong roti yang kita bagi, yaitu kita bagi 2 sama banyak. Tidak boleh dia lebih. Satunya ini harus setengah juga pas, satunya juga harus setengah. Tidak boleh dia lebih banyak. Supaya dia punya bagi itu dia seimbang, tidak lari sana atau tidak lari berat sebelah. Sama juga dengan ini batu. Contohnya ibu ambil yang paling konkret, pembagian kita. Saya rasa di sini adik-adik kelas 4 sudah bisa perkalian ya, karena pembagian itu harus berawal dari perkalian. Nah, ibu ambil 6 biji batu. Coba kamu ambil 6 biji batu. Anggap saja batu ini permen, iya. Enak. Nah, ibu kan contoh 6 permen bagi 2 permen. Sudah, stop dulu. Lihat sini. Dibagi 2 sama banyak. 3. Nah, 1, 2, segini. 3. Bisa mengerti? Nah. Begitu juga 6 bagi 3. 6 bagi 3. Dapat berapa? 2. Enak. Saya kira dari anak iya. Saya kira tahu dari iya. 3. Berarti dia dapat soal. Latihan soal yang sini dengar baik-baik. Ada 24 coklat. Karena kita tidak punya coklat, kita contohkan batu yang ada di depannya kita sebanyak 24. Semua sudah? Sudah siapkan 24 batu? Sudah. Oke. Bagilah coklat itu kepada titik-titik orang dengan jumlah sama banyak. Bagi dia dalam jumlah sama banyak. Berapakah bagian untuk 1 orang? 24 bagi titik-titik supaya dapat berapa? Ada yang bilang 24 bagi 2. berarti ada yang bilang 24 itu dan 24 coklat itu dia bagi 2. Berarti masing-masing itu dia dapat 12. Masing-masing dia dapat 12. Dia bagi kepada 2 orang dia dapat 12. Ada yang bilang juga 24 dibagi 4. Masing-masing dia dapat 6 coklat. Ada juga yang bilang 24 bagi 6. Berarti masing-masing dia dapat 4. Dan 24 bagi 12. Masing-masing dapat 2. 24 bagi 3. Masing-masing dapat 8. Dan 24 bagi 8. Masing-masing dapat 3. Sudah bisa paham? Itu kalau hitung anggap saja ini coklat. Meskipun kita pakai batu, tetapi kita bisa kerja dengan ini alat peraga dari batu. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah. Tulis di bagian sini. Oke. Yang tidak dimengerti bisa tanya. Ya, ini
kelompok di sini. Kerja kelompok, oke? Tulis di situ nama kelompok. Kelompok berapa tulis? Kumpulkan LKPD-nya ya. Kita simpulkan materi kita hari ini bahwa setiap bilangan atau setiap apapun yang kita bagi rata sama banyak, itu hasilnya itu harus sama-sama banyak. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Contohnya dalam pembagian ternet atau roti. Roti ini kalau satu potong roti kalau kita mau bagi dua, berarti kita harus bagi sama rata. Sebelahnya tidak boleh kurang dan sebelahnya tidak boleh lebih. Atau contoh kecil, ada ini batu. Nah, batu ini saya bagi kepada 4 orang. Berarti 1 orang masing-masing dapat berapa? Berapa? 1. Bagi 4 orang. Nah, berarti 1 orang itu masing-masing dia dapat 1. Demikian juga batu ini kalau saya bagi 2 orang. Berarti masing-masing dia dapat berapa? Dapat 2. Dan tidak mungkin 1 orang dia dapat 3. Baru sisanya ini 1. Bisa dibagi tidak itu? Tidak. Dan satunya itu dia sudah lebih berarti dia tidak masuk lagi. Itulah yang lagi punya sistematika nanti kalau ada yang lebih dari bilangan pembaginya. Mau tanya, selama kegiatan kita hari ini dari adik-adik apa dia yang menjadi adik-adik tidak mengerti dalam selama pembelajaran yang kita belajar ada yang tentang pembagian? Bisa paham atau tidak adik-adik? Paham tidak? Hah? Bagaimana paham? Intinya setiap bilangan yang kita bagi itu kita harus bagi sama rata sehingga dia bisa mencapai hasil yang kita maksudkan. Bisa mengerti? Sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada sayur 2 ikan kita bagi. Ini saya dengan ini kita tetangga. 2 ikan bisa bagi 2. Berarti saat ini saya berapa ikan sama Filka? 1. Nah, berarti saya 1 ikan, Filka 1 ikan. Itu namanya bagi sama banyak atau bagi sama rata. Dan kalau bilang pembagian itu harus bagi sama banyak, harus seimbang. Oke? Bisa adik-adik? Jadi begitu juga punya materi. Nanti hasil diskusi kelompoknya Ibu periksa dan Ibu bagikan hasilnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Syukur dan terima kasih Tuhan yang pada bicara kami, bimbing kami, dimanapun kami ada hingga pada saat siang hari ini. Kondisi yang baik karena anak-anakmu sudah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami yang semata-mata karena turut campur Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kondisi yang baik apapun hasil yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, semuanya akan balik dalam nama Tuhan, dalam kehendak hati yang menyertai dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kondisi yang baik, kita boleh mengatakan Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan doa dan kami Tuhan dipimpin dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin.